Jadi hari ini kegiatannya kami penyerahan APD helm motor kepada perusahaan itu dalam rangka salah satunya adalah hari pelanggan. Tapi selain hari pelanggan yang memang dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat ini, kami ada namanya kegiatan promotif preventif BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kegiatan promotif preventif ini salah satunya adalah pemberian helm motor pada perusahaan. Perusahaan yang diberikan itu perusahaan yang memang tertib administrasi, pelaporan maupun pembayaran iuran, dan aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang pemberian helm itu kami berikan salah satunya di Koperasi TLM, terus ada di Citra Bangsa, ada di Kopdit Swastisari salah satunya. Nah, mereka nanti menerima helm yang harus diserahkan kepada pekerja sebagai peserta aktif. Itu sebagai sarana informasi dan komunikasi kami dengan peserta. Jadi ajang promosi juga. Jadi dengan kita memberikan helm ini ibaratnya digunakan oleh peserta atau pekerja yang aktif menjadi pesertanya kami, itu menjadi media promosinya BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan masyarakat belum banyak yang tahu BPJS Ketenagakerjaan ini bisa melindungi pekerja formal maupun informal. Nah, salah satunya dengan pekerja yang aktif sudah menggunakan helm yang ada logo BPJS Ketenagakerjaan, semakin masyarakat paham, oh ternyata BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi program apa saja. Baik, kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kami ada dua segmen, pekerja formal dan pekerja informal. Kalau pekerja formal jelas dia ada di dalam badan usaha dan mereka didaftarkan oleh perusahaannya. Sedangkan pekerja informal itu mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi mereka bisa mendaftar secara mandiri. Nah, inilah yang memang sampai sekarang di NTT ini masih rendah untuk pekerja informal. Contohnya siapa? Ojek, pedagang, petani, nelayan. Nah, pekerja inilah yang memang kami sedang sasar supaya mereka bisa untuk mendaftar mandiri dan terlindungi. Perlindungannya sama. Program kami ada 4, kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, pekerja informal pun kalau mereka mendaftar hanya dengan 16.800, mereka akan mendapatkan manfaat yang sama dengan pekerja formal yang didaftarkan oleh perusahaan. Jadi nilainya hanya 16.800. Ditambah lagi kami ada tambahan program dari pemerintah, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan pekerjaan ini tidak menambah iuran dari peserta karena ada dari pemerintah. Nah, nanti akan dirilis di tahun 2022. Nah, inilah yang memang masyarakat belum paham, sehingga salah satu kegiatan ini sebagai media promosi supaya masyarakat lebih tahu program dan manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang kami ada namanya perlindungan kepada pekerja jasa konstruksi. Pekerja jasa konstruksi inilah yang didaftarkan oleh perusahaan yang mendapatkan proyek lelang dari pemerintah maupun swasta, sehingga pekerja yang ada di proyek itu terlindungi. Nah, terlindunginya itu mulai dari mereka bekerja dan itu masuk dalam proyek, nilai proyek. Jadi yang wajib mendaftarkan adalah pelaksana proyeknya. Pelaksana proyek wajib mendaftarkan proyeknya dan pekerja ini sudah include dalam SPK yang ada di dalam pendaftarannya nanti. Jadi selama ini seharusnya kami dengan pemerintah daerah terus sosialisasi sehingga proyek proyek APBD bahkan pengadaan barang jasa pun sebetulnya sudah wajib. Nah, ini memang kami sedang terus koordinasi dengan pemerintah supaya mereka mewajibkan pemenang tender ini segera untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mulai dari mendaftarkan perusahaannya maupun proyeknya nanti tidak harus menunggu pembayaran termit. Jadi begitu mereka menang tender langsung mengikutsertakan. Jadi untuk pekerja formal dan informal, bentuk mereka sudah menjadi peserta adalah kartu. Kartu BPJS Ketenagakerjaan itu bisa dicetakkan maupun secara digital, kami ada semuanya. Nah, khusus untuk pekerja proyek, mereka terlindunginya polisnya yaitu sejak perusahaan itu mendaftarkan proyek. Nah, jadi pekerja proyek tidak mendapatkan kartu, tapi pekerja proyek yang ada di dalam daftar yang didaftarkan melalui SPK yang diserahkan kepada kami itulah
yang menjadi bukti menjadi pesertanya kami. Proyek itu didaftarkan kepada kami hitungkan, dilakukan pembayaran iuran jasa konstruksinya, otomatis semua pekerja yang ada di dalam proyek sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.